Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 10 bersama saya Ahmad Wihidin. Pada kali ini insya Allah saya akan sedikit menyampaikan mengenai materi mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Langsung saja, apa itu jujur? Jujur di dalam bahasa Arab yaitu sodako atau asidoku yang artinya benar, nyata atau berkata benar. Secara istilah jujur diartikan yaitu kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Terdapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu jujur di dalam niat, di dalam hati, kemudian jujur di dalam perkataan atau lisan, dan juga jujur di dalam perbuatan atau tindakan atau amal kita. Kemudian terdapat juga dalil dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 dan juga Quran surat At-Taubah ayat 119. Pembagian sifat jujur yang pertama itu sidqu al-qalbi, kejujuran di dalam hati, yaitu setiap tindakan dan kehendak itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidqu al-hadis, kejujuran di dalam ucapan, yaitu menyatakan sesuatu dengan sebenarnya, tidak ditambahi atau tidak dikurangi. Kemudian sidqu al-amal, jujur di dalam perbuatan, yaitu tidak adanya perbedaan antara hati dengan perbuatan yang kita lakukan. Kemudian sidqu al-wa'd, kejujuran di dalam berjanji, yaitu berusaha untuk selalu menepati apa yang sudah dijanjikan kecuali adanya halangan yang tidak bisa dihindari. Dan yang kelima itu sidqu al-hal, kejujuran di dalam kenyataan, yaitu kesesuaian antara yang ada di dalam hati, yang keluar dari mulut, dan juga yang diperbuat atau diamalkan oleh kita. Kemudian manfaat dari jujur dan juga hikmahnya, yaitu dipercaya oleh orang banyak, mempunyai banyak teman dan disayangi orang lain, terhindar dari fitnah kehidupan, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup, menjadi cermin kepribadian seseorang bahkan bangsa, terbiasa untuk melakukan kebaikan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya itu, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian kandungan di dalam surat Al-Maidah yang tadi saya bacakan, yaitu yang pertama Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan semua aktivitas dengan penuh ketelitian, kejujuran, dan juga keikhlasan. Itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu aktivitas mahdoh maupun aktivitas ghairu mahdoh. Yang kedua itu ketika seorang muslim menjadi saksi, prinsip keadilan harus ditegakkan. Saksi yang adil adalah saksi yang jujur, berani mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian, kebencian terhadap suatu kaum atau musuh jangan sampai membuat seorang muslim salah bersikap dan berbuat tidak adil. Sebab dengan berbuat tidak adil mengakibatkan ketidakjujuran dan kebohongan. Dan juga umat Islam diperintah oleh Allah untuk berlaku adil dalam segala hal yang kita lakukan. Kemudian surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Apa kandungan dalam Quran surat At-Taubah tersebut?
Pertama, orang beriman itu harus tetap dalam ketakwaan, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Terbiasa dengan orang-orang yang memiliki komitmen dan juga integritas tinggi serta jujur. Kemudian setiap muslim itu tidak dianjurkan untuk bergaul bersama orang-orang yang tidak memiliki sikap jujur, sebab ketidakjujuran itu merupakan ciri orang munafik. Dan tiga, berdusta merupakan akhlak yang tercela atau akhlakul mazmumah. Lanjut, ada kaitan antara jujur dengan iman. Yang pertama itu menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup bagi seorang. Kemudian kejujuran merupakan manifestasi beriman kepada rukun iman dan juga rukun Islam. Dan yang ketiga, bertekad kuat untuk menghindari setiap kebohongan, pemalsuan, dan penipuan. Bertanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi dalam memerangi ketidakjujuran. Komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bersikap dan bertindak ketika bergaul dengan sesama manusia. Dan yang keenam itu selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri menjadi manusia yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, berusaha mencari jalan keluar, mengatasi kondisi lingkungan kerja yang terbiasa dengan ketidakjujuran, kebohongan, dan juga kemunafikan. Dan yang terakhir, tidak mudah putus asa dalam menegakkan kebenaran, kejujuran, serta keadilan. Kemudian perilaku jujur itu dalam keseharian dan juga manfaatnya. Yang pertama, perilaku jujur dalam keseharian itu menyampaikan kebenaran yang diketahui, tidak menutupinya, tidak menyontek saat ujian, bertanya saat belum memahami pelajaran, menepati janji, mengembalikan barang pinjaman atau temuan kepada pemiliknya, mengakui kesalahan yang diperbuat, dan juga meminta izin saat meninggalkan rumah. Kemudian perilaku jujur dalam manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, mendapat kepercayaan orang lain. Yang ketiga, mudah membina hubungan atau interaksi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu menjadi orang yang amanah dan tanggung jawab serta terhindar dari perbuatan tercela. Alhamdulillah, semoga materi yang sudah saya sampaikan bisa menjadi manfaat dan barokah kepada kita semua. Akhirul kalam, man qala siduquhu qala sadiquhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.